Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kita akan lanjutkan bahasa kita, yaitu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang akan kita awali pada ayat yang ke-52. Ayat yang ke-52, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'iya alladzina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa. Ya. Wa yauma yaqulu, dan hari Allah akan berfirman, nadu syuraka'iya, panggillah, serulah sekutu-sekutu aku, alladzina za'amtum, yang kalian telah menganggapnya, yang kalian telah mengatakannya, pada awhum, maka lalu mereka menyeru, mereka memanggil sekutu-sekutu itu, sekutu-sekutu tersebut. Falam yastajibu lahum, maka tidaklah mereka, para sekutu-sekutu, membalas panggilan kepada mereka. Waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami telah menjadikan di antara mereka mawbiqa, tempat kebinasaan. Kemudian kita akan coba melihat penafsiran bahwa sekali lagi firman Allah ini akan turun nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, di mana Allah menantang orang-orang musyrik, yaitu sekelompok orang yang mempersekutukan Allah, yang menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Apakah itu Tuhan-Tuhan tersebut berbentuk patung, berhala, bahkan manusia yang dipertuhankan? Apakah itu patung tersebut terbuat dari batu ataupun kayu? Wa yauma yaqulu, dan ingatlah pada satu hari yang mana Allah akan berfirman, nadu syuraka'iya, serulah, panggillah sekutu-sekutu aku, allazina za'amtum, yang kalian telah menganggapnya sebagai Tuhan, yang dulu kalian menganggap sebagai Tuhan. Fada'uhum, maka lalu mereka menyeru, orang-orang musyrik tersebut menyeru kepada sekutu-sekutu Allah. Katakan misalnya berhala-berhala. Falam yastajibu lahum, maka tidaklah mereka, yakni sekutu-sekutu yang mereka anggap, tidak membalas seruan mereka, tidak membalas seruan kepada mereka. Jadi dipanggil sekutu-sekutu tersebut agar bisa menolong orang-orang musyrik, agar bisa menolong orang-orang musyrik yang memang notabene orang-orang musyrik itu akan masuk ke dalam
neraka. Berkali-kali ini al-bayyinah saya ulang-ulang, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi disuruh panggil Allah, panggil tuh sekutu-sekutu yang kalian anggap, berhala-berhala yang kalian pertuhankan, panggil. Patung-patung yang kalian pertuhankan, panggil untuk menolong kalian, ya, untuk menolong orang-orang musyrik. Akan tetapi sekutu-sekutu Allah yang mereka anggap Tuhan tidak bisa membalas panggilan mereka. Jangankan menolong daripada azabnya Allah, membalas panggilan mereka saja mereka tidak mampu, sekutu-sekutu tersebut. Sekutu-sekutu itu tidak dapat memberikan pertolongan bagi orang-orang musyrik tersebut. Hari itu hukum adalah milik Allah, ketentuan adalah milik Allah. Hari itu sekali lagi bahwa sekutu-sekutu yang mereka anggap sebagai Tuhan, sebagai tandingan Allah, tidak bisa menolong mereka dari azab Allah. Wa ja'alna bainahum maubiqa, dan kami telah menjadikan di antara mereka tempat kebinasaan. Dan kami adakan bagi para penyembah dan yang disembah satu tempat kebinasaan di neraka jahanam. Mereka semua akan binasa di sana, baik orang-orang yang menyembah maupun yang disembah akan binasa nanti di dalam neraka jahanam. Semua itu kan akan binasa dengan panasnya api neraka. Semua itu akan binasa, baik orang yang menyembah maupun sekutu-sekutu Allah yang disembah. Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-24. Maka takutlah kalian kepada api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan api neraka itu adalah manusia dan batu-batuan. Batu-batuan yang mereka sembah, batu-batuan yang mereka jadikan patung dan berhala, kemudian mereka sembah. Itu bahan bakar. Kalau yang namanya bahan bakar itu kan pasti akan habis, pasti akan binasa. Contoh misalnya kita kalau bahasa Betawi nabun, bakar apa itu Kong? Bakar-bakaran dengan kayu, katakan bikin api unggun, kita bakar tuh kayu. Nah kayu itu akan habis, akan binasa. Nah ini batu itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Sekutu-sekutu Allah, berhala-berhala tersebut yang bahan bakarnya adalah, yang bahan dasarnya adalah batu, akan dijadikan bahan api neraka. Dinyalakan neraka itu dengan bebatuan yang dijadikan berhala. Kalau dibakar sebagai bahan bakar, tentunya batu itu akan habis. Berhala-berhala yang terbuat dari batu itu akan habis. Ya. Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya neraka tersebut dari manusia-manusia kafir, dari manusia-manusia musyrik, dari manusia-manusia yang ada di dalam neraka. Dan juga bahan bakarnya adalah bebatuan yang kalian jadikan berhala-berhala sebagai sekutu-sekutu Allah.
Semua akan binasa. Semua akan binasa dengan panasnya api neraka. Pada pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah bahas sedikit berkaitan dengan masalah neraka. Dalam satu hadis, neraka itu panasnya narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Hadis, potongan hadis, narukum bermula api kalian, api kita di atas dunia, mau api lasan kek, mau api kompor kek, atau bahkan api yang paling panas yang bisa kita rasakan. Ya, contohnya adalah matahari. Matahari aja panas. Matahari ini kan selama hidup kita di dunia hampir tiap hari kita merasakan panas. Kecuali orang-orang yang memang berada di dalam ruangan, misalnya orang sakit yang nggak boleh keluar. Tapi panas juga. Ya, jadi tidak terkena sinar matahari, tidak merasakan panasnya matahari. Narukum juz'un, bermula api kalian adalah satu bagian min sab'ina juz'un, daripada 70 min sab'ina juz'an, daripada 70 bagian min nari jahannam, dari api neraka jahannam. Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Jadi api kitanya hanya sebagian saja. Nah, sebagiannya panas. Yang sebagian aja panas. Daripada 70 bagian api neraka. Daripada 70 bagian api neraka. Jadi kalau kita coba konversi, kita coba bandingkan dengan panasnya matahari, ya sekedar gambaran saja, bahwa bagian dalam matahari itu, bagian dalamnya adalah diperkirakan 15 juta derajat Celcius. Ya kong ya. Tuh nanti kalau ngomong sama orang, matahari itu panasnya bagian dalam 15 juta. 15 juta derajat Celcius itu bagian dalam. Nah, dikatakan tadi bahwa panas kalian adalah satu bagian daripada 70 bagian api neraka. 15 juta dikali 70. Nggak ngitung. Bisa sih kehitung. 15 juta dikali 70. Berarti kira-kira adalah 1.050.000.000 derajat Celcius. Kita masuk ke matahari nih Kang Jet. Jadi apa kita? Ya. Habis. Angus, terbakar kita. Besi katakan, batu katakan masuk ke dalam matahari. Mungkin bisa terjadi seperti itu, hangus dan terbakar. Nanti di dalam neraka, kalau kita konversi dengan panasnya matahari, maka minimal ya, neraka itu panasnya adalah 1.050.000.000 derajat Celcius. 1 miliar kong. Bayangin, panasnya kayak apa? Panasnya kayak apa? Maka wajar bahwa manusia dan berhala-berhala yang dimasukkan ke dalam neraka itu akan hancur dan binasa, dibakar dengan panas yang sekian miliar derajat Celcius. Manusia sebagai bahan bakar neraka binasa dan hancur. Batu-batuan, apapun bentuk batu-batuan tersebut yang dijadikan berhala masuk ke dalam neraka pasti hancur dan binasa, terbakar tanpa bekas. Kemudian ada lagi sebagai gambaran neraka itu adalah kalau seandainya dibuka saja neraka itu sebesar lubang jarum.
Ya, Kang Jit kan tahu lubang jarum segede apa sih? Kan gitu. Gedean juga lidi ame lubang jarum. Itu dibuka neraka itu hanya sebesar lubang jarum kecil. Habis dah. Tapi jika dibuka neraka itu dengan sebesar lubang jarum, maka bumi ini akan terbakar. Bayangin, bumi ini akan terbakar dan siapapun orangnya, siapapun makhluk hidup yang ada di bumi ini akan mati semua. Mati semua. Bayangkan, itu baru selubang jarum dibuka. Makanya tadi Mufasir mengemukakan tuh bahwa semua akan binasa dengan panasnya api neraka. Jadi hadis yang pertama dan yang kedua yaitu selubang jarum. Hadis yang pertama, panas kalian adalah satu bagian daripada 70 bagian api neraka. Terus hadis yang kedua, bahwa jika dibuka satu lubang jarum neraka, bumi ini akan terbakar dan manusia serta makhluk di atas bumi ini akan mati. Ini saling mendukung. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Nah, kita bisa gambarkan, kita bisa bayangkan, demikianlah neraka. Ya. Maka berhala itu, ya, dan manusia dan apapun yang berada di neraka pasti akan binasa dan hancur. Karena itu kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab api neraka. Allahumma inna na'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau wahai Allah daripada azab neraka. Jangan sampai kita dimasukkan Allah ke neraka jahanam. Makanya dalam kesempatan yang baik ini berkali-kali saya kemukakan, ya, hendaklah kita ini taat kepada Allah. Kita ini taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka, dan kami memohon kepadamu surga. Surga yang penuh kenikmatan. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wassalihin. Kami memohon kepadamu Allah, ya wahai Allah, kami mohon kepadamu surga yang penuh dengan kenikmatan. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya surga-surga. Kami mohon bersama dengan para nabi, para orang-orang yang beriman, yang siddiq, dan juga orang-orang yang soleh, dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti orang-orang soleh akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat berikutnya, wara'al mujrimuna nara fazannu annahum waqi'uha walam yajidu anha masrifa. Wara'al mujrimuna, dan melihat orang-orang yang berdosa. Orang-orang itu melihat an-nar, kepada neraka. Wara'al mujrimuna an-nar, dan orang-orang berdosa itu melihat kepada neraka. Fazannu, lalu mereka menyangka, lalu mereka mengira, annahum muwaqi'uha, bahwasanya mereka akan jatuh ke dalam neraka. Walam yajidu anha masrifa, dan tidaklah mereka, ya, orang-orang yang berdosa tersebut, tidaklah mereka akan mendapatkan tempat berpaling daripada api neraka. Insyaallah besok Kong ya, kasih umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kita terus taklim dan akan mengasah hati kita untuk menjadi lebih baik dan mendorong kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.